Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam jumpa dari RRI Pekanbaru dalam program obrolan budaya kita untuk hari ini persembahan dari RRI Pekanbaru. Sangat senang sekali hari ini kita akan membahas seputar dunia fashion. Nah, fashion yang pasti kita akan hadirkan dari RRI Pekanbaru adalah fashion yang bernuansa Melayu ya, karena memang ya Pekanbaru Provinsi Riau itu bernuansakan Melayu. Baik, kita akan membahas terkait dengan pelestarian warisan budaya dan inovasi dalam dunia mode. Nah, jadi untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net, bahwa dunia mode saat ini terus berkembang dengan cepat pastinya di seluruh lapisan masyarakat, bahkan di Indonesia sendiri. Namun di tengah gempuran tren global, nilai-nilai budaya lokal tidak boleh dilupakan ya. Jadi untuk itu sekolah-sekolah yang ada di Provinsi Riau untuk menggencarkan dan mengangkat nilai budaya, salah satunya di dunia fashion seperti di SMK Perbankan Pekanbaru. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu untuk narasumber kita di malam hari ini. Kita akan bersama dengan Kepala Sekolah SMK Perbankan Kota Pekanbaru, Bapak Vicky Vintaru. Selamat malam Pak Vicky. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat warahmatullahi. ya Pak ya? Alhamdulillah sehat terus. Alhamdulillah sehat terus. Dan kita juga bersama dengan guru desain dan produksi busana dari SMK Perbankan Pekanbaru, ada Ibu Septilia Mezona. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam, Ibu. Kabar baik Ibu? Oke, Kabar baik. baik. Baik, kita akan banyak nanti berbicara tentang dunia fashion, terutama mungkin ini mengangkat nilai budaya Melayu khususnya ya, yang ada di daerah kita di Provinsi Riau. Nah, kita mungkin ke Pak Vicky terlebih dahulu ya. Pak Vicky, ini sangat menarik ya. SMK Perbankan ya sudah punya salah satu kurikulum kalau bisa dibilang, kurikulum di dunia fashion yang mengangkat nilai-nilai budaya. Ini sejak kapan ini Pak? Iya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diundang ke RRI Pro 4 Kota Pekanbaru, Mhm. dan alhamdulillah SMK Perbankan Riau diundang nih baru sekali ini juga, Mhm. langsung ikut podcast di sini dan bisa kita bantu menjelaskan mengenai kira-kira tadi jurusan dari desain dan produksi busana. Iya, Sebelumnya jurusan kami ada 9 dan ini adalah salah satu jurusan yang terbaru. terbaru. Sejak kapan ini, Terbaru. Pak? Ini kita dari tahun 2019. Oh, 2019. Sudah beberapa 2019 tahun ya? sekitar berarti 6 tahun 6 ya. tahun, 6 oke. tahun dan alhamdulillah kita kurang lebih sudah menghasilkan 3 angkatan Oke. lulusan kami. Mhm. Nah, jurusan ini pertama kali itu sebenarnya dilakukan pembukaannya itu Mhm. pada saat kepala sekolah yang lama itu mendapatkan bantuan, Mhm. bantuan dan kemudian berpikir ini apa jurusan yang harus dibuka. Iya. Jadi ada bantuan dari pemerintah. Nah, waktu itu kepala sekolah ini mengunjungi salah satu SMK yang terkenal yang Mhm. ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur ya, saya agak Mhm, lupa. oke. Nah, di situ melihat bahwa busana ini ke depannya prospeknya sangat tinggi. Baik Mhm. itu busana yang berasal dari luar Indonesia maupun busana yang ada di Indonesia itu sendiri. Mhm. Nah, karena kami juga ingin istilahnya meningkatkan atau melestarikan budaya busana yang ada di Provinsi Riau Mhm. dan potensinya ke depannya juga kami melihat Gen Z ini sangat menyukai ya yang Fashion namanya ya, dunia fashion ya? fashion Mhm. ya, terutama aktualisasi diri. Mhm. Nah, makanya kami pikir ini bisa menjadi salah satu jurusan atau program kurikulum yang bisa mendorong perkembangan ekonomi di Provinsi Riau. Oke, lahirlah jurusan tadi desain SMK dan produksi produksi. busana dari SMK Perbankan Pekanbaru. Baik, berarti ini dari 2019 udah ada 3 generasi ya, Ya, 3 tiga angkatan, angkatan yang kita luluskan. kita luluskan. Hmm. Jadi ini program studi yang seperti apa, Pak? Bisa digambarkan mungkin kepada pendengar dan pemirsa RRI Net. Ya, jadi di SMK Perbankan Riau itu sendiri, pertama-tama memang kita menjelaskan basic ya, Mhm. Kak Rani, bahwa seperti apa sih sebenarnya jurusan yang diajarkan di sekolah, kemudian mungkin pengetahuan dasar mengenai desain dan produksi busana itu seperti apa, pengenalan alat ya mungkin di tahun-tahun pertama.
Nah, mungkin baru di tahun kedua itu secara teknis ada guru saya di sini nanti mungkin menjelaskan pemasangan payet, kemudian langsung desain di kertas dan penggunaan teknologi, dan kemudian baru menjahit. Nah, baru nanti di tahun ketiga itu ada magang. Seperti untuk SMK-SMK yang lain ya. Jadi kita ada proses magang selama 1 semester. Nah, itu di mitra-mitra kita baik itu negeri maupun swasta, yang mana di situ anak-anak mempraktekkan Oke. apa hasil yang sudah dipelajari selama di sekolah, dan nanti di semester akhir kita juga ada salah satu kegiatan yang namanya itu gelar karya, di mana Hmm. hasil dari produk anak-anak yang mereka pekerjakan, mereka buat Mm. selama mereka magang itu kita buat fashion show. Oke, baik. Di Di fashion show. sekolah atau mungkin di tempat yang lain nih, Pak? Selama 3 tahun kemarin ini itu masih di sekolah, tapi harapan kami di semester depan itu mau launching di Mall SKA Wow, salah satu mall yang terbesar di di Provinsi Riau ya. Provinsi Oke. Riau. Nah, baru terakhir nanti ada ujian-ujian lah seperti biasa, uji sertifikasi, dan nanti baru setelah itu lulus. Nah, anak-anak ini yang mau lulus ya bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa bekerja ataupun bisa berwirausaha. Oke, ini salah satu mendorong kreativitas dari siswa dan siswa-siswi ya yang Siswi-siswi. siswa-siswi yang ada di SMK Perbankan. Tapi ini tujuannya untuk apa sih, Pak Vicky? Ya, jadi memang dari awal kita ingin membentuk seorang atau siswa-siswi yang unggul, itu yang punya kreativitas, kemudian profesionalitas dan karakter yang bisa bersaing di industri muda ini. Dan juga kita bisa mengharapkan anak-anak ini mempunyai skill untuk bisa berwirausaha. Iya. Nah, jadi harapan kita dari mereka sudah bisa punya skill itu, nah itu yang dikembangkan. Nah, apakah pengembangannya ini itu mengenai mode-mode luar negeri tadi, atau tadi kita melestarikan budaya-budaya atau pakaian-pakaian tradisional yang ada di Indonesia, terutama khususnya di Provinsi Riau. Oke, baik. Kita ini sapaannya apa nih? Ibu Septi? Boleh panggil Butia aja. Butia. Oke, Butia. Ini menarik ya. Butia salah seorang guru desain dan produksi busana dari SMK Perbankan. Tapi Butia, di saat ini kan mode ini kan sering dianggap identik dengan tren yang cepat berubah ya. Kalau sekarang mungkin tren ala-ala Korea ya, tapi kita daerah-daerah mengangkat terus nilai-nilai budaya di dalam tren fashion sendiri. Nah, bagaimana mode ini dapat berperan sebagai medium yang efektif dalam dan berkelanjutan untuk melestarikan budaya di tengah arus globalisasi saat ini nih, Butia? Baik, dunia terus berkembang ya, Kak ya. Jadi dunia terus berkembang di mana tren fashion itu terus berganti. Jadi di sini kami sebagai guru untuk mengajarkan kepada peserta didik. Jadi yang perlu kita tampilkan sekarang bukan hanya kreatif, tetapi juga adaptif, normatif, dan juga mereka nanti bisa bersaing di dunia nasional ataupun internasional. Nah, jadi dengan cara kami kebetulan kemarin juga pernah mengikut sertakan peserta didik ikut serta di International Riau Fashion Week. Jadi kami berkolaborasi juga dengan batik yang ada di Pekanbaru. Brandnya itu Gaya Batik ya, yang ada di Dekranasda. Jadi hasil dari produk Gaya Batik tersebut kami desain dan kami hasilkan menjadi beberapa busana, dan itu kami tampilkan di Riau International Fashion Week di 2 bulan kemarin. Oke, di mana tuh? Di Hotel Grand Elite. di Itu Pekanbaru juga ya? didampingi oleh Puan Aspekra, Ibu Irna Junita ya. Oke, tapi apa nih kita kaitkan antara mode dengan budaya ini kalau di SMK Perbankan sendiri nih, Butia? Mode, jadi di setiap hasil praktek gitu kita terus mengembangkan mode-mode sesuai dengan generasi yang sekarang, sesuai dengan generasi Gen Z. Jadi kita tidak menampilkan hasil tradisional, tetapi kita memadupadankan dengan hasil ciri khas dari Riau. Tentunya kita juga menampilkan hasil tenunan atau hasil batik. Jadi itu bisa kita kembangkan
menjadi suatu busana yang nggak terlihat tradisional lagi, seperti misalnya songket atau batik itu kita kolaborasikan dengan beberapa bahan, jadi nanti itu menghasilkan suatu blazer atau busana casual ataupun busana formal nantinya. Nah, jadi Oke. kami memang biasanya setiap semesternya memang menghasilkan produk-produk yang juga menampilkan ciri khas dari Riau gitu. Jadi boleh ya dasarnya atau mungkin, bahan yang kita gunakan, dari batik Riau, Iya, tenun Riau, iya, tapi model tetap ya model kekinian iya, yang, memang menjadi tren, generasi Z saat ini begitu ya. iya, Tapi ada tantangan nggak sih, Bu Tia? Pasti kan ada tantangan ya menyatukan dunia mode dengan, tren fashion saat ini nih, Bu iya. Tia? Jadi terkadang kita sebagai generasi Gen Z ini kan menganggap busana tradisional ini Zaman dulu, zaman kuno sorry gitu gitu ya, ya. zaman kuno. Kalau dulu kan Heeh, pakaian heeh, hanya pakaian ke undangan gitu ya, heeh. pakaian resmi gitu Iya, ya. jadi bagaimana caranya kita untuk memadupadankan tradisional tadi Mhm, eh, untuk menghasilkan suatu yang wah gitu. mhm, Jadi bisa jadi nggak dianggap lagi terlihat kuno mhm. gitu. Oke, baik. Mm-mm. Salah satunya mungkin, hasil karya yang apa, sudah ditampilkan di mana saja nih, Bu Tia? Selain, apa namanya, Riau Riau. Riau, Fashion Week, iya. di mana saja yang biasanya kita pasarkan? Kemarin kami juga pernah sempat sponsor itu untuk Putri Ekowisata di Mhm, bidang kostum atau busana yang mereka peragakan di sana, itu kita sponsori dari jurusan desain produksi busana. mhm. Busana yang mereka tampilkan untuk tampil di Bali ya kalau nggak Oke. salah. Nah, Oke. Tapi minat, masyarakat ya atau dunia mode saat ini seperti apa nih menyatukan antara, apa namanya, budaya dengan, dunia fashion ini seperti apa minat masyarakat kalau dari pandangan Bu Tia sendiri? eh, jurusan ini juga menurut saya sangat menarik ya, Kak. Mhm, Jadi dibuktikan dengan banyaknya peminat dari siswa-siswa SMP untuk melanjutkan jurusan mereka ke jenjang jurusan ini di oh, ya ke oke. SMK jurusan desain dan produksi busana gitu. Mhm. Berarti minatnya sangat tinggi ya? Iya, Oke, baiklah, luar biasa nih berarti ya, Alhamdulillah. menghasilkan anak-anak didik, yang sudah mempunyai kualitas bukan hanya di bidang, mode, tapi juga mengangkat nilai budaya nih. Tradisional. Tapi sasarannya seperti apa sih, Pak? Sasarannya untuk anak yang, ke ini untuk sasarannya, apa namanya, dari jurusan ini nih, Pak Oh ya. Vicky? Ya, mungkin kalau yang pertama tentu kita harapkan sebenarnya anak-anak ini adalah anak-anak yang memang tertarik ya Iya, untuk di dunia fashion yang bergabung ke jurusan desain dan produksi busana ini. mhm, Nah, tetapi pada saat berjalannya waktu ya terkadang kan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada yang diminta orang tuanya mhm, gitu ya untuk bergabung dan lain sebagainya. Nah, di perjalanannya kami tetap menumbuhkan minat minat mereka terhadap jurusan kami, mhm, yang mana kami di setiap kurikulum itu memang menekankan bahwa untuk jurusan ini itu bisa 3 hal yang bisa mereka tuju setelah mereka lulus. mhm, Yang pertama mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, di mhm, mana yang terdekat di Provinsi Riau ini adanya di UNP. UNP, oke. UNP Padang, di mana salah satu juga Bu Tia, guru kami nih alumni situ. Oh, Dan oke. kami juga sudah bekerja sama MOU dengan mereka untuk mendatangkan anak-anak untuk praktek. Jadi anak-anak mahasiswi mungkin jurusan busana tadi sudah semester 6 mereka magang di tempat kami bisa setahun. Mmm, Nah, itu salah satu yang melanjutkan. Kalau untuk bekerja, alhamdulillah kami juga sudah banyak mitra-mitra kami yang kerjasama dengan butik-butik yang ada di Provinsi Riau. Nah, di mana kita harapkan dari situ mereka terbuka wawasan mereka bahwa ini loh sebenarnya dunia kerja itu seperti ini. mhm, Dan bagaimana produk-produk mereka itu sudah dipasarkan tidak hanya di Provinsi Riau saja, mhm. tapi sudah bisa ke tingkat nasional dan bahkan internasional. Nah, Mhm, yang oke. terakhir itu kami arahkan untuk berwirausaha. Mhm, Di mana kita tahu kalau mereka bisa menghasilkan sesuatu produk, mhm, itu mereka punya potensi untuk bisa menjualnya. mhm, Nah, menjualnya ini
Ya mungkin kalau kecil-kecilan mereka bisa menjual ke teman mereka, ke orang tua, ataupun kami juga sebenarnya membuka ya sekolah itu, kami membeli produk anak ini, yang mana nanti hasil dari produk anak ini itu kami sewakan ke mitra-mitra kami, di mana mitra-mitra kami yang biasanya meminjam istilahnya atau Iya. menyewa itu SMP-SMP yang ada di Kota Pekanbaru, kemudian juga dari dinas-dinas pendidikan, dinas-dinas yang ada di Kota Pekanbaru itulah beberapa mitra kami yang konsumer lah ya, konsumer kami. Jadi kami harapkan pada saat anak ini lulus tadi 3 itu tadi bisa Oke. bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Berusaha. Tapi Pak, hasil-hasil dari siswa-siswa kita ini sudah dipasarkan di mana saja Pak? Sudah ada pemasarannya khusus atau memang mereka menjualnya sendiri atau seperti apa nih Pak Vicky? Iya, jadi ada beberapa channel lah ya istilahnya ya, yang mana produk mereka itu yang pertama itu yang paling dekat sekolah lah, sekolah dulu yang membeli gitu ya, seperti saya sampaikan tadi, bahwa produk-produk mereka ini ada yang kami beli gitu ya, dan kemudian kami yang menyewakannya ke mitra-mitra kami. Yang kedua, anak-anak ini mereka bisa menjual produk mereka itu sendiri. Nah, itu tadi mungkin dari teman mereka yang mungkin suka ya melihat dari hasil pekerjaan mereka yang mereka tampilkan di gelar karya itu, kemudian apakah ada juga orang tua yang tertarik? Nah, mereka bisa di situ. Dan yang terakhir memang kami selalu membawa hasil-hasil anak ini di setiap penampilan-penampilan kami di luar sekolah. Sebagai contoh, Oke. misalkan kemarin di Riau International Fashion Week, kemudian kami juga sempat membawa hasil dari produk kami itu di Mall Pekanbaru. Kemarin itu ada bazar. Nah, itu juga ada pernak-pernik ya, pernak-pernik. Kemudian kemarin kami juga sempat membuatkan sepatu ya, sepatu atau high heels itu untuk Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Alhamdulillah beliau membeli barang kami. Nah, dan kemudian juga mungkin di tempat-tempat lain yang jelas selain di dalam sekolah, di luar sekolah kami juga setiap ada kegiatan itu kami berusaha untuk menjual Oke, produk-produk itu. produk-produk ya. Jadi produknya itu nggak ya stuck sampai situ aja, tapi sudah kita pasarkan juga ya. Ada peminatnya khusus juga. Oke, baik. Bu Tia ini mungkinkah ya menyatukan mode tradisional dan modern Bu Tia di dalam dunia fashion ini Bu Tia? Mungkin pertanyaannya ya pasti mungkin Pasti gitu ya. mungkin. Karena kalau kita hanya tampilkan tradisional juga nanti peminatnya, mungkin agak kurang, Sedikit ya. jadi, kita memang, selalu mengkolaborasikan gitu. Nah jadi, setiap produk itu kita kombinasikan dengan, eee budaya-budaya yang ada di Riau. Nah jadi, yang kami hasilkan pun tidak hanya busana gitu, tetapi, selain busana kita juga memiliki produk-produk lain yang, menggunakan bahan songket atau bahan tenunan atau bahan batik, menjadi suatu produk seperti, linen rumah tangga gitu. Jadi, seperti kita menghasilkan tanjak juga, jadi, Iya. seperti apalagi, box make up atau alat-alat lainnya. Jadi tidak hanya kita berfokus ke, busana aja gitu. Jadi selalu kita, mengkaitkan, busana-busana mengkaitkan hal-hal, tradisional itu ke hasil-hasil produk kita. Produk kita. Biasanya bahan apa aja yang digunakan ini Pak, Bu Tia untuk menghasilkan, ya dari yang apa namanya, menyatukan dari yang modern tadi ke, nasional atau, daerah tradisional? Jadi, bahan bakunya berarti ya Kak ya. Jadi, kami biasanya memadupadankan songket atau tenun atau batik ini biasanya dengan bahan katun atau linen. Jadi jadi, bahan tersebut juga ringan atau biasa, kalau katun itu kan biasanya juga menyerap keringat. Nah jadi, mungkin lebih nyaman menggunakan bahan tersebut gitu. Oke. Tapi apa sih yang bisa dihasilkan, apa namanya, adik-adik ya, kalau kita bilang istilah adik-adik kita yang ada SIMK Perbankan ini, model bajunya seperti apa? Apakah resmi saja atau mungkin ada yang, sebaya mereka atau bagaimana yang mereka sering hasilkan di dunia fashion ini sendiri? Yang mereka hasilkan mungkin, boleh kami jabarkan dari, Boleh. kelas 10 dulu gitu ya. Jadi karena memang, pembelajaran dasar, Oh, berbeda-beda ya, Bu, ya? jadi setiap Oke. semesternya kami memang menghasilkan, produk-produk yang berbeda. Jadi, mungkin di semester 1 itu, karena dasar jadi kami,
mempelajari bagaimana cara menjahit terlebih dahulu gitu. Jadi dasar-dasar dalam menjahit, bagaimana dasar desain gitu. Jadi nanti setelah memahami tentang dasar, jadi kami akan lanjutkan dari membuat pola, itu kami lanjutkan memotong, menjahit, dan menjadi suatu busana gitu. Jadi produk yang biasa kami hasilkan itu biasanya formal maupun non formal gitu. Jadi ada juga blazer, busana casual gitu, busana pesta, gaun atau sebagainya gitu. Oh, oke. Jadi per kelas itu berbeda-beda ya, dari kelas Beda. 10, 11, 12 itu berbeda-beda yang mereka hasilkan sesuai dengan kurikulumnya Iya. masing-masing begitu ya. Oke, ini menarik juga ya. Jadi apa namanya, anak-anak juga dilatih untuk berkreativitas di sini dan menghasilkan karya yang banyak juga. Tapi Pak, masuk ke SMA Perbankan ini mesti yang sudah memang ahli di bidang dunia fashion atau Iya. memang mereka ada dari nol begitu, ada dari mana Pak? Iya, jadi ada beberapa jenis juga ya anak-anak yang masuk ke sekolah kita. Memang yang paling bagus ya tentunya yang sudah punya minat minimal masuk ke situ, kemudian punya bakat dan beberapa anak juga kebetulan orang tuanya berhubungan dengan dunia fashion tadi, Fashion. ada yang punya Oh, oke. butik atau mungkin desainer gitu ya dari orang tuanya. Nah, tetapi kadang ya ada juga anak yang mungkin karena melihat dari media sosial gitu ya yang ada di Pekanbaru maupun Indonesia dan luar negeri tertarik gitu ya dengan busana, akhirnya mereka mencoba untuk mendaftar walaupun skillnya masih nol, nggak tahu apa-apa. Tetapi tidak perlu khawatir karena memang ya namanya belajar ya Kak ya, memang dari kita sekolah juga mendidik mereka dari awal. Dari nol ada juga, tetapi yang kita harapkan adalah mereka mau berjuang untuk belajar karena segala sesuatu mau dia dari nol ataupun dia punya bakat, tapi kalau dia tidak mau belajar ya sama saja sih Oke, ujung-ujungnya. disinilah dilatih Ya. ya untuk anak-anak berkembang dan melatih kreativitasnya. Wah, cukup menarik ya. Jadi di mana dunia fashion itu sekarang sudah berkembang karena desainer-desainer juga sudah banyak yang memadukan antara sisi tradisional dengan dunia fashion sendiri, dengan dunia modern sendiri ya. Oke, baik. Nanti akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di malam hari ini, Pak Vicky dan Ibu Tia. Jangan kemana-mana ya. Kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. RRI Digital. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih dalam program obrolan budaya kita malam hari ini ya. Kita masih membahas terkait dengan pelestarian warisan budaya dan inovasi dalam dunia mode. Jadi seperti yang dijelaskan tadi dengan narasumber di hari ini ya, narasumber saya Kepala Sekolah SMA Perbankan Riau, Bapak Vicky Vintaru, dan juga guru dari SMK Perbankan Riau, guru desain dan produksi busana Ibu
Tia, Iya. samaannya. Ini apa namanya sekarang berkembang dunia fashion, terutama memadukan antara modern dan tradisional ini ya. Jadi karena memang dunia fashion ini sekarang bukan hanya saja fashion-fashion yang ala-ala internasional ya Bu ya, tapi sekarang lebih banyak menggunakan bahan-bahan tradisional seperti songket, seperti batik yang berasal dari terutama dari daerah masing-masing begitu ya. Baik, Bu Tia, ini banyak desainer sekarang ini yang beralih ke konsep mode berkelanjutan. Nah, seberapa pentingnya pendekatan kita ini dalam konteks pelestarian budaya nih, Bu? Terutama mungkin di sekolah SMK Perbankan Riyadh. Oke, berbicara tentang konsep sustainable ya, berkelanjutan. Nah, jadi kita tetap membawa ciri-ciri khas dari Riau. Kalau busana Melayu Riau itu kan memang mencitrakan tentang adat dan budaya, Iya, tentang juga lebih berat ke agama gitu. agama, Jadi kesantunan ya. ya, jadi di dalam hasil karya kita tetap menampilkan kebudayaan tersebut juga harus selaras dengan keagamaan juga. Jadi kita menghasilkan busana yang lebih terlihat sopan juga. Jadi dan juga konsep sustainable ini kita juga menggunakan bahan-bahan yang kita daur ulang gitu. Jadi Seperti? Sepertinya jadi seperti apa, Bu? seperti misalnya bahan jeans nih, jadi Oke. bisa kita jadikan mereka ke produk tas gitu. Jadi konsep berkelanjutan gitu ya. Jadi Oke. sustainable-nya tetap menghasilkan suatu produk. Jadi dari bahan sisa gitu masih bisa kita lanjutkan ke produk-produk yang menghasilkan nilai seni yang menarik Oke, gitu. baik. Jadi kalau sekarang konsep apa yang kita terapkan kepada siswa-siswi kita ya untuk apa namanya nilai-nilai budaya itu tetap ada, tapi tetap mungkin kita padukan dengan dunia fashion saat ini nih Bu. Jadi setiap tahunnya kita memang punya program gitu, bukan hanya kunjungan industri saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kami kunjungan industri untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Riau, jadi kami mengunjungi pusat-pusat tenunan. Iya, Oh jadi ya. setiap tahunnya kami membawa peserta didik mulai dari kelas 10, kelas 11 itu kita mengunjungi pusat tenunan, songket atau juga membatik. Jadi nanti bukan hanya kita sekedar untuk mengunjungi, jadi nanti peserta didik juga mencoba dan merasakan sendiri bagaimana proses pembuatan produk-produk tradisional kita. Jadi kita tidak pernah meninggalkan ciri khas tradisional budaya Melayu Riau gitu. Oke, jadi ada study tour-nya itu ya ke Iya. rumah-rumah batik mungkin Iya. ya atau ke apa namanya tempat-tempat tenun ya. Jadi mereka Iya. merasakan juga oh berarti begini caranya untuk menenun gitu Iya. ya. Wah, luar biasa. Pak, ini kan tadi ada setiap apa namanya ya, setiap waktu atau berapa kali sekali gitu Pak untuk apa namanya seperti tadi yang apa namanya hasil anak-anak kita bazarkan Oh, itu apa? Ini berapa waktu sekali kita laksanakan ini Pak? Oke. Kalau untuk kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, itu memang kalau di dalam sekolah itu kita sebulan sekali kita bazarkan, Kak. Jadi kita juga ada namanya itu kewirausahaan, di mana anak-anak itu sekali sebulan dia akan menjual produk dari jurusannya. Jadi nanti di lantai bawah itu mereka akan buka stand sendiri, mereka menjual baju-baju mereka atau mungkin yang paling kecil itu pernak-pernik. Nah, jadi kalau kita kan tidak hanya dibusanin tidak hanya baju ya atau gaun, tapi ada gelang juga, ada apa jepit rambut juga, kemudian ada apa namanya penutup galon itu, Iya. tapak meja gitu. Meja. Nah, di situ mereka menjual. Nah, naik levelnya lagi itu ada di gelar karya namanya. Itu setahun sekali, biasanya di semester genap. Nah, di situ mereka menunjukkan hasil mereka yang mereka kerjakan selama 6 bulan, hasil dari magang mereka. Nah, di situ kita juga mengundang orang tua dan perwakilan mitra kita, perusahaan-perusahaan. Nah, jadi di situ
kadang orang tua atau mitra ini juga tertarik dengan hasil produk anak-anak kita ini. Nah, situ kita juga bisa menjual ke mereka. Nah, kalau untuk terkait yang di luar sekolah, itu kita menyesuaikan dengan mitra-mitra kita yang punya event-event. Nah, alhamdulillahnya seiring dengan bertambahnya usia SMK Perbankan Riau dan jurusan Busana ini, semakin terkenal juga jurusan kami ini, sehingga setiap ada mitra-mitra kami yang ingin kolaborasi, kami bisa ikut, dan itu kadang setahun bisa sekali, 2 kali, bahkan 3 kali. Nah, disitulah akhirnya kami juga buka stand, kami juga menjual produk-produk dari anak-anak kami. Jadi kalau yang di luar sekolah itu nggak tentu, tapi bisa 2 sampai 3 kali setahun. Oke, itu berarti hasilnya untuk siswa atau untuk sekolah nih Pak? Iya, 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 iya. Karena kan Pertanyaan sejuta umat. Kan Nah, penasaran juga ya, berarti untuk siswanya atau untuk sekolahnya nih? betul. Nah, kalau di SMK itu ada namanya konsep eh, unit produksi. Mm-mm. Nah, di mana unit produksi ini anak-anak yang mengerjakan, tetapi tetap diawasi oleh guru. Oke. Nah, di sini biasanya itu ada sistemnya bagi hasil istilahnya. Mhm. Seperti mereka sekolah ini perusahaannya, butiknya, nah anak ini adalah karyawannya. Mhm. Nah, jadi di situ dari hasil produk mereka nanti kita jual dan kita ada persentasenya. Nah, dari persentase itulah yang kita bagi. Mungkin kalau untuk modal ada pihak sekolah Oke. gitu kan. Nah, kalau untuk hasil tangan mereka sendiri, karya mereka sendiri, jasanya, nah itu kita bagikan ke anak-anak. Oke. Nah, kecuali memang yang dari awal itu produk mereka sendiri. Nah, jadi ada 2 tipe juga nih, Kak. Mm-mm. Jadi ada yang dari bahannya dari punya sekolah dan punya mereka sendiri. Kalau dari sekolah itu tadi ada bagi hasil. Nah, tapi kalau dari anak-anak itu sendiri ya kita hanya membantu menjualkan, nanti ya uangnya untuk mereka. Untuk mereka ya. Tapi apa nih Pak, event apa yang biasanya kita tampilkan karya-karya anak kita, terutama mungkin dunia fashion, ya mungkin di nasional atau internasional yang paling mungkin berkesan nih, Pak Vicky? Ya, kalau untuk yang sekarang, kalau untuk lokal ini kita masih ini ya, yang kemarin ini kita ada Riau Riau Fashion International Week ya. Fashion Week, Mm. dan kemudian juga yang kami berkesan itu adalah kemarin ada event di Jakarta dan di Bali. Nah, kalau di Jakarta itu kita ini bukan menyewakan ya, sebagai sponsor. Nah, sebagai sponsor untuk salah satu SMP di Pekanbaru, SMP 20, kalau 25, mohon maaf, SMP 25 itu kita sponsorkan baju tradisional ya, baju tradisional Melayu. Nah, itu mereka tampil di situ dan mereka dapat penghargaan kostum terbaik. Oh, Nah, oke. itu satu. Yang kedua, itu kemarin ada duta ekowisata ya, duta Oke. ekowisata. Jadi juga salah satu perwakilan Riau untuk tampil di nasional, Pakai tepatnya baju kita? pakai baju kita di Pulau Bali. Nah, Wow. itu jadi salah satu langkah kami ya untuk memperkenalkan pakaian adat tradisional Riau, yang mana seperti yang disampaikan tadi, kalau pakaian terlalu tradisional ini peminatnya kurang. Iya. Tapi Jadi kalau di mix and match itu kayaknya ini ya. jadi tetap kita ada paduan-paduan modernnya. Nah, di situ yang kita ingin menunjukkan bahwa di Riau ini nggak cuma tradisional yang dulu-dulu loh, tapi kita juga bisa memadukan dengan perkembangan zaman. Oke, Bu Tia, ini ada judul konsepnya nggak? Kalau misalnya dari satu karya itu, misalnya ini karya ini ya, antara batik dan tenun ini konsepnya apa gitu? Atau ini baju ini itu konsepnya apa? Ada nggak tuh dari setiap karya anak-anak ini, Bu? Iya, jadi mungkin saya ceritakan produk RIV kemarin Iya, aja gitu ya. Jadi dari awal kalau kita mau menampilkan suatu karya, jadi kita memang mengkonsepkan dengan baik dulu gitu. Jadi bahan apa yang mau kita gunakan gitu ya, dengan apa kita kombinasi. Jadi kemarin kami memang berdiskusi dulu tema apa yang mau kami angkat gitu. Oke. Jadi kebetulan kemarin kami mengangkat tema sakura. Jadi Sakura. jadi memang warnanya warna soft gitu ya, dipadukan dengan warna coklat gitu. Tapi tetap dengan batik Tetap Riau? dengan batik. Nah, Oke. jadi kami kolaborasi juga dengan Gaya Batik kemarin, hasil batiknya. Oke. Jadi setelah bahan tersebut selesai, baru kami bikinkan beberapa produk. Itu ada sekitar 4 produk kemarin. Jadi disitulah kami menampilkan
baju yang bertema sakura tersebut gitu. Oke, berarti sakura ala-ala Jepang ya. Ala Jepang yang ada Tapi kimononya gitu ya. tapi memang bahan dari batik Iya, Riau. kita Wah, kombinasi dengan batik Riau. oke, luar biasa. Bu Tia, ini sejauh mana batasan adaptasi dan komersial dalam mode agar kelihatan nilai pelestarian budayanya nih Bu Tia? Em, Mungkin kami sebagai pendidik itu akan tetap selalu mengikut sertakan UMKM ya di dalam hasil-hasil produk kami. Jadi supaya hasil-hasil produk tersebut masih tetap menampilkan menampilkan hasil-hasil karya budaya Riau gitu. Mhm. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, tetap ciri khas Riaunya kami tampilkan di setiap hasil-hasil karya, walaupun itu tidak boleh meninggalkan kode-kode etik tenun atau soket tersebut. Jadi Oke. tidak boleh menghilangkan simbol Norma-norma ya. norma-norma yang Mungkin bisa terkandung. dicontohkan ini Bu. Salah Mm. satunya seperti apa? Desain atau karya yang seperti apa Bu? Mungkin batik tapi ya mungkin harus sopan gitu Iya, ya. jadi karena kita budaya Melayu Riau jadi masih kuat agamanya, jadi kami memang menghasilkan produk-produk yang masih tertutup gitu. Jadi boleh terbuka tetapi masih dalam hal-hal Sopan. sopan, tetap menjaga nilai keagamaan juga gitu. Oke, ya jadi bisa dipakai siapapun begitu Iya. ya. Wah, luar biasa ya. Pak, ini kita kan pasti ada apa ya, ada terus menilai ya anak-anak kita baik yang sudah kita didik selama 3 tahun dan keluar ini nanti mereka sudah menjadi apa gitu ya. Nah, ini seperti apa nih Pak mungkin dari hasil pantauan kita Pak? Baik, kalau di SMK itu ada namanya survei BKK. Mm-mm. Nah, di mana survei BKK ini itu untuk mengetahui anak-anak ini setelah mereka lulus, mereka ini ngapain sih? Iya. Nah, gitu, seperti yang saya Aku dari sampaikan. desainer juga ya kan? Betul, apa ternyata malah melenceng nih. Gitu kan. Malah kerja di kantoran ya? Jadi Iya. RRI pula ya? Bisa jadi. Nah, jadi disitulah mungkin kita mengetahui gitu ya. Kalau secara umum kan konsep dari SMK tadi itu sesuai dengan kementerian ya. Itu kan tadi ada BMW, bekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Mm-mm. Nah, memang kalau secara umum 50% itu melanjutkan. Mm-mm. Jadi mereka mencari perguruan tinggi yang memang sesuai dengan jalur mereka. Mm-mm. Nah, kemudian 30%-nya itu biasanya itu langsung bekerja. Nah, jadi mungkin anak-anak ini juga ada dari kondisi keluarganya yang memang yang mengharuskan mereka untuk bekerja. Nah, itu mereka memang mau tidak mau langsung bekerja atau memang dari anaknya mungkin sudah bosan ya belajar ya. Nah, sudah bosan belajar, maunya langsung kerja. Jadi wirausaha ya. Nah, itu yang 30% tadi bekerja. Nah, baru sisanya dari 10%-nya tadi itu berwirausaha. Karena memang mau tidak mau kita memang anak-anaknya pengen wirausaha, tapi kan berbisnis itu tidak mudah ya Kak ya. Iya. Nah, walaupun kita semua punya cita-cita berwirausaha, tapi kan pada prakteknya itu tidak Sulit semudah ya. itu, sulit. Nah, jadi kalau bisa kita kombinasikan tadi memang mayoritas itu melanjutkan sekitar 50%, 30% itu bekerja, kemudian 10%-nya itu tadi berwirausaha. 10%-nya lagi ya kadang ada yang tidak mengisi atau kadang ya tidak bekerja langsung nikah gitu. Itu Tapi satu Pak, jalur. ya, tapi Pak Vicky, kenapa sih SMK Perbankan Riau ini concern ya bukan hanya di dalam mode tapi juga memadukan unsur budaya di dalamnya nih Pak? Ya, konsep dari globalisasi ini kan memang bagus ya secara umum ya terhadap perkembangan budaya kita. Tetapi konsep dari budaya tradisional kita itu tidak boleh hilang. Karena apa? Konsep tradisional ini bisa menjadi daya jual kita sendiri juga, Kak. Seperti yang kita punya gambaran itu kita lulukan itu mungkin Jepang ya. Iya. Dapat gambaran. Nah, dari kimono tadi, kemudian dari kerajaan-kerajaan mereka, kemudian atau mungkin dari selain Jepang mungkin juga sekarang Genji ini Korea gitu ya. Nah, aspek-aspek tradisional yang kadang ditampilkan di film-film kan itu yang menjadi daya jual gitu ya. Kenapa? Akhirnya orang-orang Indonesia ini
kalau mereka ke luar negeri itu pasti apa ya, antusias kalau pakai pakaian tradisional mereka gitu. Iya. Saya lupa kalau Korea itu apa namanya, tapi kalau Jepang itu kan kimono ya. Heeh. Nah, jadi mereka itu setiap keluar, Hanbok bukan ya apa? oh ya hanbok. Nah, itu kan. Nah, itu yang mereka bahkan rela untuk sewa. Kadang sewanya mahal banget. Benar. Mahal banget, tapi mereka rela untuk pakai itu, terus juga kadang jalannya jauh ke tempat fotonya itu, dan mereka itu yang mereka share di media sosial. Nah, dari situ gambaran kita dapat bahwa eh, melestarikan budaya tradisional ini tidak melulu tentang kita ini kaku banget nih. Iya. Kita harus melestarikan ini karena ini disuruh dari orang tua dan sebagainya. Tidak. Tapi kita juga melihat bahwa untuk masa depan konsep tradisional ini bisa sangat menjual loh. Oke. Dan bisa bersaing dengan global seperti itu. Oke. Bu Tia, apa nih yang mungkin yang belum dihasilkan dari anak-anak atau yang ingin mungkin di tahun depan tahun 2026 nih konsep fashion yang ingin dihasilkan anak-anak yang sebelumnya belum pernah ini dilakukan ini. Apa nih, Bu? Mungkin biasanya kan ala kimono. Iya. Besok 2026 ada nih ala apa gini yang mau dihasilkan Iya, enggak. mungkin ini Tetap ada unsur budayanya. Oke, mungkin ini PR terbesar juga bagi kami. Mungkin dengan waktu yang beberapa bulan harus menghasilkan harus mentargetkan kepada peserta didik untuk menghasilkan busana yang lebih lagi dari hasil-hasil biasanya. Iya. Jadi kami mungkin punya target nanti bagaimana cara mengkombinasikan batik dan songket ini supaya bisa dipadu-padankan ke busana pengantin apa gitu. Oke. Pengantin apa ya dari Provinsi Riau ya. Biasanya belum pernah nih, Bu, untuk konsep ini. Ada sih 1 atau 2 hasil praktek kemarin, tapi itu memang dari produk magang mereka. Cuma kalau memang untuk ini, kami untuk selanjutnya memang mau menghasilkan produk tersebut Untuk gitu. pengantin ya. Biasanya baju-baju keseharian aja atau baju seperti apa atau model seperti apa yang biasanya Bu dihasilkan, Bu? Setiap produk yang mereka hasilkan itu memang berbeda-beda ya, Kak. Jadi selain ada nantinya blazer atau outer gitu ya, kalau di formalnya. Tapi kalau di kita juga biasanya menghasilkan busana casual, jadi setelan blus dan celana gitu. Jadi kami menghasilkan produk tersebut, tetapi dalam segi memang menghasilkan hasil kerja butik. Jadi apa namanya ya, kalau belajar di pendidikan memang hasilnya harus butik gitu. Jadi biar menampilkan karya yang lebih maksimal lagi. Jadi hasil kerja memang hasil kerja butik gitu. Butik ya. Jadi lebih tertata ya. Oke, bukan baju untuk sehari-hari gitu ya, Bu. Oke. Tapi Bu Tia, ini apa saran mungkin kepada pelaku industri mode agar dapat berkolaborasi secara harmonis dengan komunitas adat dalam ya memegang produk model saat ini atau mode saat ini? Baik, mungkin dengan cara kita melestarikannya, yang pertama kita kan nggak bisa sendiri nih, Kak. Jadi kita memang mencoba kolaborasi dengan UMKM atau pengrajin-pengrajin lainnya. Jadi kita tetap membawa mereka mulai dari awal, jadi nggak boleh jalan sendiri gitu. Jadi kita harus berembuk juga mulai dari desain, bagaimana desain songket ini untuk kita tampilkan gitu. Jadi harus kerjasama gitu. Jadi juga kalau misalnya nanti terpasarkan, jadi mungkin hasil produknya mungkin terpasarkan, jadi pembagi hasilnya harus transparan gitu. Jadi supaya kerjasama kita berkelanjutan, bukan hanya sampai di situ aja gitu. Tapi ada tidak kita libatkan juga dari unsur pemangku dari adat seperti itu? Kayak kalau di sini kan Lam Riau ya atau Lam Pekanbaru, ada nggak kita kita kolaborasikan bersama dengan lembaga adat gitu, Bu, dengan hasil-hasil karya dari anak-anak ini? Kebetulan kemarin yang terakhir ini kami memang kunjungan ke Dekranasda ya, Kak ya. Jadi peserta didik itu menghasilkan batik.
Jadi mungkin kami masih bekerja sama sampai di situ gitu. Oke, next mungkin ada yang lain ya. Iya. Wah, luar biasa. Semakin berkembang zaman, nanti Iya. semakin berkembang pula nanti inovasi-inovasi yang ada. Hmm. Baik, semakin hangat perbincangan kita pada malam hari ini ya. Kita masih akan terus lanjutkan nanti. Jangan kemana-mana terlebih dahulu. Untuk Anda, pendengar dan pemirsa RRI Net, kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita masih bersama dengan Kepala Sekolah dan Guru dari SMK Perbankan Riau yang masih membahas terkait dengan pelestarian warisan budaya dan inovasi dalam dunia mode. Tadi sudah panjang lebar kita bahas nih Pak. Mulai dari mungkin memadukan mode nasional atau tradisional ke dunia modern, apa yang sudah dihasilkan juga dari SMK Perbankan, ya bagaimana pelestariannya yang saat ini. Dan ini harapannya ini untuk terutama mungkin untuk Butia dunia fashion ya kita kolaborasikan antara modern dengan tradisional. Ini apa harapannya nih Bu untuk anak-anak didik kita terutama? Harapan saya sebagai pendidik ya Kak, seiring dengan berkembangnya fashion, jadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, yang kita perlukan tidak hanya kreatif, tetapi nanti yang saya harapkan peserta didik ini lulusannya nanti mereka bisa berusaha atau berwirausaha, ataupun nanti mereka menjadi desainer yang mampu bersaing di tingkat nasional ataupun internasional gitu. Jadi tanpa meninggalkan ciri khas tradisional kita. Jadi tetap kita libatkan budaya Melayu Riau kita di dalam setiap produk tersebut gitu. Oke, baik. Jadi sehingga mungkin nilai-nilai budaya yang ada di Provinsi Riau juga berkembang Iya. begitu ya, dilirik oleh ya siapa tahu mungkin hasil-hasilnya nanti dilirik apa namanya dari sampai ke luar negeri Ya. berkembang. Semoga batik lebih mendunia Batik gitu juga ya. lebih mendunia, terutama mungkin batik Provinsi Riau. Amin. Kalau Pak Vicky nih apa nih Pak sebagai kepala sekolah nih Pak harapannya? Ya, kalau untuk dari jurusan tadi ya, busana dan desain dan produksi busana, harapan saya sebagai kepala sekolah adalah untuk bidang ini semakin berkembang lagi. Karena kami mengharapkan untuk busana ini jangan sampai hilang, terutama busana tradisional tadi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dengan kita memadukan unsur perkembangan zaman dan globalisasi ini dengan tradisional, baik itu di Riau ataupun di Indonesia, itu bisa menjadi daya jual tersendiri. Jadi orang-orang dari luar Riau itu bisa kenal dengan Provinsi Riau itu ya lewat salah satunya lewat busana ini. Sehingga kita harapkan dengan kita mendirikan jurusan busana ini,
orang-orang baik itu di Riau maupun di luar Riau itu bisa semakin mengenal ciri khas Riau. Dan disitulah kita berusaha untuk memadukan antara desain dan mode global tadi dengan tradisional, dengan harapan anak-anak muda sekarang itu tetap tertarik untuk melestarikan budaya lokal di Riau, karena kita tahu bahwa untuk melestarikan ini harus ada adaptasi dengan kondisi sekarang. Nggak bisa Iya. kita ngikut dengan zaman dulu gitu kan. Mm-mm. Nah, kita harapkan dengan kita adanya adaptasi ini, padu padan ini, kita bisa tetap menjual budaya lokal kita, tetapi kita tetap masih bisa melestarikan Iya. nilai-nilai tradisional Provinsi Riau. Tapi Putih ada tantangannya tersendiri nggak antara dunia fashion ini dari tradisional ke modern itu kita padukan, ada tantangan tersendiri nggak Bu Tia? Sejauh ini memang ada tantangannya ya. Apa Jadi itu Bu? bagaimana cara membawakan tradisional tadi ke desain yang lebih terlihat wow lagi gitu. Oke. Jadi terkadang kan kalau peserta didik juga mereka nggak semuanya nggak semuanya berpatokan di desain atau bagaimana. Jadi bagaimana caranya tetap memadupadankan tradisional tersebut dihasilkan ke produk yang menyesuaikan dengan siluet busana yang akan mereka tampilkan Iya. gitu. Karena memang dari segi misalnya batik sendiri itu kan ada makna-maknanya ya. Iya, Misalnya kayak Amang Betaut atau iya, apa namanya itu kucuk kan ada, rebung gitu iya, ya. Kucuk Rebung itu kan ada makna-makna agamisnya di balik dari itu ya. Nah, itu yang masih ada tantangannya Iya. itu ya. Jadi tapi bagaimana untuk kita apa namanya ya Bu ya, untuk kita menjaga hal tersebut ini Bu? Seperti ciri khas Riau ya, biasanya itu dengan warna ya, Mm-mm. warna yang lebih menonjol gitu, lebih mencolok seperti warna hijau itu kan tentang keberanian ya kalau saya nggak Iya. salah. Terus kalau warna kuning itu tentang kebudayaan, jadi dengan warna merah tentang keberanian. Nah itu kan makna dari Iya. warna-warnanya. Jadi kami tetap mengkolaborasikan warna-warna warna-warna ciri khas ini supaya bagaimana terlihat lebih modern lagi gitu. Oke, lebih modern, lebih sopan juga, Iya, dan lebih layak juga heeh. dipasarkan ke dunia usaha begitu ya. Iya. Baik, mungkin ada pesan kepada peserta didik Bu atau kepada masyarakat juga terkait dengan apa namanya ya dunia fashion, perkembangan dunia fashion saat ini yang dipadu-padankan dengan tradisional, Bu Ya. Tia. Jadi ayo kita sama-sama mungkin ke peserta didik terlebih dahulu, ayo kita sama-sama untuk saling berkolaborasi untuk menciptakan hasil-hasil karya yang lebih menarik lagi. Jadi kalau untuk masyarakat atau pelaku UMKM lainnya, jadi harapan saya masih tetap menjalankan kerajinan tersebut supaya nggak hilang gitu. Jadi Iya. supaya tetap mengikuti perkembangan Oke. gitu. Tapi apa Bu nih Bu, mungkin harapan ke depan ini dari hasil karya peserta didik ya, ini kita mau kemanakan ini Bu? Nah, Nah, ada nggak? menarik nih ya. Jadi mungkin pertama sekali saya mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Bapak Vicky selaku kepala sekolah telah mendukung jurusan kami atau selalu mensupport kami di dalam berbagai acara gitu. Iya. Jadi dukungan tersebut menjadi semangat lebih lagi dari untuk kami untuk nantinya bukan hanya tampil di Riau saja, tapi kami juga ingin internasional gitu. Wah, kode nih Pak. Mana tahu habis ini nanti kami keluar atau Iya, ke Malaysia atau ke Hong Kong. Oh, Jadi support ya Pak. Halo, siapkan aja paspornya. Ya. Iya, amin. Bagaimana nih Pak? Silakan ditanggapi Pak. Langsung nih. Ya, alhamdulillah ya, harapan kami itu tadi juga, Bu. Jadi kami harapkan dengan kolaborasi ya, jadi tidak hanya sekolah tapi dengan UMKM, dengan pemerintahan juga, bahwa kita bisa loh untuk membawa gitu ya ciri khas budaya Melayu Riau ini ke tidak hanya nasional tapi bisa internasional. Jadi
kami mengharapkan kerjasama yang berkelanjutan ini sehingga budaya lokal kita tidak hilang, bahkan bisa menjadi semakin terkenal lagi ke depannya. Oke, baik. Kita harapkan juga bukan hanya dunia fashion ini, bukan hanya dunia modern aja yang lebih berkembang ya, tapi juga dunia atau nilai luhur dari tradisionalnya, tradisinya, terutama di di Provinsi Riau ini lebih berkembang lagi ya, dengan adanya fashion-fashion yang dihasilkan terutama dari peserta didik di SMK Perbankan Riau. Amin. Terima kasih ya Bu sudah berbincang-bincang ke sini, sukses terus ya untuk mencetak, mendidik putra-putri yang berkualitas nantinya, yang bisa menjadikan apa ya, desainer-desainer ternama di Indonesia ya. Amin. Amin, luar biasa. Terima kasih juga untuk Pak Vicky selalu Kasih. mensupport ya. Mudah-mudahan juga SMK Perbankan ini bisa terus komitmen ya, Amin. bukan hanya saja melahirkan peserta didik yang baik, tapi juga berkualitas dengan nilai budaya yang luhur seperti dari budaya kita, budaya Provinsi Riau. Dan terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Net dimanapun berada ya. Kita cukupkan perbincangan kita dalam obrolan budaya pada malam hari ini. Saya Khairani Januarini beserta narasumber saya ada Pak Vicky dan Ibu Tia pamit undur. Selamat malam dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Kasih.